Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ayat ini termasuk kategori ayat Madaniyah, yaitu ayat yang diturunkan oleh Allah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat ini hanya dikhususkan untuk orang-orang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Oleh sebab itu, ayat ini tidak diperuntukkan untuk orang kafir, sebab orang kafir tidak dimintai untuk menjalankan furu' syariah, akan tetapi mereka dimintai pertanggungjawaban atas furu' tersebut di akhirat. Kata kutiba berasal dari kata al-katbu yang artinya adalah al-jam'u. Secara bahasa, al-katbu adalah mengikat sesuatu dan mengumpulkannya dengan tali sehingga menjadi satu dan erat kuat. Sedangkan asyam secara bahasa adalah al-imsak yang berarti menahan. Oleh sebab itu, syam atau puasa secara bahasa adalah menahan sesuatu secara khusus pada waktu tertentu oleh orang-orang tertentu dengan niat tertentu pula. Ini adalah arti syam secara bahasa. Puasa dalam umat terdahulu. Di dalam ayat tersebut Allah menceritakan bahwasanya Allah telah mewajibkan puasa untuk orang-orang terdahulu pula. Allah telah menjelaskan dalam ayat ini bahwa puasa telah disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Lalu apa faedah dari kabar ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya puasa juga telah diwajibkan untuk umat-umat yang terdahulu? Pertama, sebagai penguat untuk umat Nabi Muhammad bahwa kewajiban ini telah dibebankan kepada orang terdahulu dan mereka mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga umat Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu bahwasanya umat terdahulu juga kuat menjalankan ibadah puasa, maka seyogianya mereka juga kuat untuk menjalankan ibadah puasa ini. Yang kedua, dalam ayat ini mengandung dorongan dan motivasi untuk melaksanakan sebuah ibadah. Mengapa demikian? Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Umat sebelum Nabi Muhammad saja melaksanakan perintah Allah, apalagi kita sebagai umat terbaik, maka kita juga harus menjalankan puasa tersebut. Yang ketiga, syariat puasa untuk orang-orang terdahulu dan umat terakhir menunjukkan pentingnya ibadah ini, sehingga agama tidak akan tegak kecuali dengan menjalankannya. Yang keempat, ayat ini menjelaskan bahaya meninggalkan ibadah puasa. Penjelasan Allah bahwa puasa adalah kewajiban orang terdahulu dan sekarang menunjukkan posisinya yang utama. Sehingga jika seseorang meninggalkan perkara yang utama, maka dosanya pun lebih besar. Kelima, puasa benar-benar penting bagi manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini untuk orang-orang terdahulu dan juga untuk orang-orang yang sekarang. Model puasa yang diwajibkan bagi umat terdahulu. Para ulama berselisih pendapat tentang jumlah dan waktu kewajiban berpuasa. Dan yang pasti puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Adapun tentang jima, maka kaum Nasrani di Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Mekah ke Madinah, jika mereka berpuasa maka mereka menahan dari makan, minum dan juga jima. Sebagian ulama berpendapat puasa orang terdahulu sama persis dengan puasa kita hari ini. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa umat terdahulu berpuasa sebanyak 3 hari. Dari Ad-Duhat diriwayatkan bahwasanya yang pertama kali menjalankan puasa adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Proses pensyariatan puasa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mu'ad ibn Jabal bahwasanya ketika Nabi sampai di Madinah, beliau berpuasa 3 hari setiap bulan dan hari Asyura. Setelah itu Allah mensyariatkan puasa Ramadan. Siapa yang ingin berpuasa maka berpuasalah. Siapa yang ingin memberikan makan maka berikanlah makan. Kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan dan menghapus kewajiban puasa Asyura menjadi mustahab. Maka setelah turunnya ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, puasa Ramadan menjadi puasa yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin.